wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Syamatayas. Saya dari kelas 10 TP2. Kali ini saya akan membahas tentang tentang sejarah kerajaan Mataram yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Mataram kuno berfokus pada agama Hindu dan Buddha, sedangkan Mataram Islam berfokus pada agama Islam dengan tradisi Jawa yang unik. Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Dua dinasti besar, Sanjaya beragama Hindu dan Shailendra beragama Buddha. Masa keemasan Mataram kuno dengan peninggalan budaya yang kaya terutama dalam bentuk candi dan prasasti. Berikut adalah kota Mataram. Dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya berdiri dengan kepercayaan Hindu. Raja terkenal, Rakai Panangkaran, yang berjasa dalam membangun struktur Hindu dan menjaga stabilitas kerajaan. Peninggalan penting: Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Jawa. Dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra menganut agama Buddha Mahayana. Hubungan erat dengan Sriwijaya, kerajaan Buddha lain di Sumatera. Peninggalan budaya utama: Candi Borobudur, candi Buddha terbesar di dunia. Kemunduran Mataram kuno. Faktor-faktor kemunduran: letusan Gunung Merapi yang merusak wilayah, konflik internal, dan perpindahan pusat kekuasaan ke Jawa Timur. Perpindahan kekuasaan oleh Empu Sindo yang mendirikan dinasti Isyana. Awal Mataram Islam. Awal mula berdirinya Mataram Islam pada abad ke-16, didukung oleh Ki Ageng Pamanahan, lalu diteruskan oleh putranya Sutawijaya, penambahan Senapati, yang menjadi raja pertama Mataram Islam. Peralihan agama dominan di Jawa menjadi Islam. Masa kejayaan Mataram Islam Sultan Agung. Sultan Agung 1613 sampai 1645 sebagai pemimpin besar yang mempersatukan hampir seluruh Pulau Jawa. Ekspansi wilayah, kebijakan militer, serta perlawanan terhadap VOC di Batavia. Sultan Agung juga mendukung perkembangan budaya, menghubungkan tradisi Islam dan Jawa. Kemunduran Mataram Islam dan pembagian kerajaan. Penyebab kemunduran: konflik internal, tekanan VOC, dan perebutan kekuasaan. Perjanjian Giyanti 1755 yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Dampak pembagian ini terhadap stabilitas politik di Jawa. Warisan Mataram kuno dan Mataram Islam. Peninggalan candi-candi, Borobudur, Prambanan, keraton, dan tradisi Jawa sebagai warisan kedua kerajaan. Pengaruh budaya, seni, dan arsitektur yang diwariskan hingga sekarang. Kedua kerajaan tersebut sangat penting dalam sejarah Nusantara. Kesimpulan: Mataram kuno sebagai pusat Hindu-Buddha dan Mataram Islam sebagai pusat Islam Jawa. Kerajaan Mataram adalah salah satu kerajaan besar di Indonesia yang memiliki dua fase penting dalam sejarahnya, yaitu Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 dan Kesultanan Mataram Islam berdiri pada abad ke-16. Berikut penjelasan dari masing-masing periode. 1. Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Hindu-Buddha. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan yang berdiri di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada abad ke-8 hingga abad ke-10. Kerajaan ini sering disebut sebagai Mataram Hindu-Buddha karena berpusat pada agama Hindu dan Buddha. Mataram kuno berada di dalam dinasti yang silih berganti berkuasa, yaitu dinasti Sanjaya yang didirikan oleh Raja Sanjaya,
Dinasti ini beragama Hindu dan berkuasa di wilayah Jawa Tengah bagian utara. Dinasti Shailendra yang merupakan dinasti Buddha dan berkuasa di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Pada masa ini, Mataram kuno banyak dibangun candi-candi besar yang menjadi peninggalan sejarah penting, seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Candi-candi ini mencerminkan kejayaan dan kemajuan arsitektur serta seni pada masa itu. Pada abad ke-10, kerajaan Mataram kuno dipindahkan oleh Raja Empu Sindo dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, kemungkinan besar karena bencana alam seperti letusan gunung berapi. Setelah pindah ke Jawa Timur, kerajaan ini berlanjut dengan nama baru, yaitu Kerajaan Medang. Yang kedua, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam merupakan kerajaan yang muncul pada abad ke-16 di Jawa Tengah, sekitar wilayah yang kini dikenal sebagai Yogyakarta dan Surakarta. Kerajaan ini didirikan oleh Panembahan Senopati yang dianggap sebagai pendiri dinasti dan menjadi raja pertama. Kesultanan ini berada di Mataram kuno karena mengadopsi agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Beberapa raja penting dari Kesultanan Mataram Islam antara lain: Panembahan Senopati berkuasa sekitar tahun 1586 sampai 1601. Pendiri kerajaan yang mengonsolidasikan wilayah Mataram. Sultan Agung Hanyakrakusuma berkuasa dari 1613 sampai 1645. Raja besar dalam sejarah Kesultanan Mataram. Di bawah pemerintahannya, Mataram mencapai puncak kejayaan dengan wilayah yang luas dan pemerintahan yang kuat. Sultan Agung juga terkenal karena melawan VOC atau Belanda di Batavia. Pada abad ke-18, Kesultanan Mataram mulai mengalami kemunduran akibat konflik internal dan intervensi VOC. Perpecahan ini akhirnya menyebabkan Kesultanan Mataram terpecah menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta melalui perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Peninggalan Kerajaan Mataram. Baik Mataram kuno maupun Mataram Islam meninggalkan banyak warisan budaya dan sejarah yang masih bisa dilihat hingga saat ini. Contohnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, serta beberapa keraton atau istana di Yogyakarta dan Surakarta. Kesimpulannya, Kerajaan Mataram baik pada era Hindu-Buddha maupun Islam memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Mataram kuno dikenal melalui candi-candi besar di Jawa Tengah, sementara Mataram Islam memainkan peran besar dalam perlawanan terhadap penjajah dan menyebarkan kebudayaan Jawa serta Islam. Sekian, itulah pembahasan tentang sejarah Kerajaan Mataram kuno maupun Kerajaan Mataram Islam. Sekian mungkin pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.